masalah yang muncul, mereka tidak memahami, nanti orang Indonesia. Kedua, dalam sholat berjamaah juga ada aturan imam itu tidak boleh lebih maju daripada makmum. Nah, bagaimana kalau dia misalnya kebetulan katanya bermakmum pada imam yang di masjid live streaming, tapi posisi rumah dia ada lebih depan daripada imam. Itu problem yang kedua. Problem yang ketiga adalah tiba-tiba mati televisinya, datanya habis, listriknya mati. Ini pernah terjadi dan itu akan menjadi muskil. Nah, oleh karenanya, karena adanya kemuskilan yang terjadi itu, maka ulama sampai sekarang melarang. Nah, tapi niat berjamaah itu tetap dapat Pak Robi, walaupun dia sholatnya sendirian. Karena orang itu kan memang sudah berniat untuk sholat berjamaah. Jadi yang dilihat niatnya, sama kayak ada orang sudah niat ngaji manhaj fatwa, tiba-tiba datanya habis di tengah jalan, baterainya habis, dia tetap dianggap ngaji itu tetap. Ngaji. Oke, jadi sudah terjawab. Yang lain, kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita lanjutkan. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Siapa ini? Ya, nyambung ya. Tadi itu dari Pak Robi. Yang keempat tadi itu model nusus Al-Quran sama Al-Hadis. Antara lain tujuannya kan untuk jalbil masoleh wa dar'il mafasid itu. Ya tadi nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Robi tadi itu. Ada sebagian di antara saudara-saudara kita kini mengaitkan bahwa yang namanya dar'il mafasid maupun jalbil masoleh itu kan seharusnya yang dilihat kalau sudah muhakkak ya. Artinya sudah tahqiq itu nyata-nyata ada mafsadah di situ. Tapi kalau masih ragu-ragu, misalnya apalagi masih jalur hijau, misalnya ya zona hijau gitu. Apakah tidak baik seandainya ya model jamaah, apakah itu jamaah tarawih, jamaah Jumat misalnya itu diadakan. Dan itu saya cenderung kayak yang disampaikan oleh wakil MUI, Pak Sapa kemarin itu menyatakan bagi zona yang hijau, nyata-nyata hijau, dan itu sudah muhakkak, nyatanya masih, masalahnya masih ada, ya nggak masalah seandainya itu dilaksanakan. Tetapi kalau memang mafsadahnya sudah muhakkak, ya, tidak mau humah, artinya masih tidak diragu-ragukan lagi atau diduga-duga lagi, ya wajib harus ditinggalkan. Kan gitu. Itu gimana, Kiai? Ya, betul. Dalam fatwa MUI yang terkait sholat itu kan nutup masjid lah ya. Ya sebenarnya MUI tidak nyuruh nutup masjid, tapi sebenarnya MUI minta supaya sholat jamaah Jumat diganti lohor. Karena sholat Jumat itu adalah berkerumun yang pasti satu. Nah, tapi MUI tidak melarang untuk sholat Jumat pada orang yang ada di zona hijau. Tinggal pemerintah saja yang mengumumkan ini hijau, merah, apa kuning. Kalau Jakarta saya pikir kita sudah sepakat, sudah merah semua ya. Karena peningkatannya saja dari jumlah kan kita tahu sekarang Jakarta sudah hampir 4.000, yang meninggal sudah sekian ratus, yang mau nggak mau kita harus mengikuti. Nah, itu betul. Namanya mafsadah, adanya kerusakan bahaya itu harus diyakini atau kelihatan nyata. Nah, salah satu nyata itu kan kalau dalam konteks COVID atau Corona ini adalah jumlah orang yang sudah terkena positif, ODP, PDP, termasuk juga yang sudah meninggal. Itu sepakat saya. Jadi semacam itu. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita sudah langsung masuk pada praktek ini. Praktek daripada kita sudah diajari bahannya. Jadi bahannya itu ya tadi itu sudah kita pelajari. Sekarang prakteknya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal manahijul lati ista'malaha al-ulama'u fil fatwa al-awwal manhajul istinbat al-bayani. Wa huwa at-tamassuku bin nususil qur'aniyah was sunnatin nabawiyah
fi jawabil mas'alah awin nazilah allati wujida fiha, ya, al-mas'alah awin nazilah, itu boleh juga, itu tinggal tambahi saja. Ya, saya kemarin menulisnya kan buru-buru saja, cepat-cepat. Awin nazilah, ya, allati wujida fiha nassun sarihun wa aqwalul ulama. Famajalul mufti wal ulama fi hadzal manhaji fahmu dalalati alfadhin nusus wa ma'aniha wa maqasidis syari'ati fiha wartibatiha bil waqi'i ma huwa madhkurun wa mubayyanun fi kutubi usulil fiqh. Nah, yang pertama, manhaj atau metodologi cara menjawab hukum itu disebut manhaj istinbat al-bayani di sini. Nah, manhaj istinbat bayani itu bahwa at-tamassuku bin nusus. Orang yang kalau mau menjawab pakai metode yang pertama, dia berarti berpegangan pada nas Quran, nas hadis. Pada masalah fi jawabil mas'alati allati wujida fiha nassun sarih, atau fi jawabin nazilati, dalam menjawab masalah yang terjadi yang memang pada masalah itu ada nas sorihnya, wa aqwalul ulama, dan juga ada pandangan-pandangan ulama yang menjelaskan nas itu. Nah, tinggal kita menggali saja. Wa majalul mufti wal ulama, maka ranah, majal itu ranah wilayah, ya, domain, itu bisa juga diartikan. Wa majalul mufti, maka domain, maka ranah, maka wilayah seorang mufti atau ulama fi hadzal manhaji, dalam metode ini untuk menjawabnya adalah pertama, fahmu dalalati alfadzin nususi, adalah memahami dalalah, penjelasan lafaz Quran dan hadis. Karena kita tahu Quran dan hadis itu bahasanya Arab. Setiap kalimatnya pasti punya makna yang tidak bisa dilepaskan dengan satu huruf Arab atau huruf juga syariat, atau juga dalam konteks tempat, ya, tempat atau konteks masa. Wa ma'aniha, dan juga makna-maknanya. Wa maqasidis syariah, juga seorang mufti harus memahami maqasidus syariah fiha, dalam nas tersebut. Tapi tidak cukup itu. Oh, saya sudah tahu Pak hadisnya, sudah tahu ayatnya, saya sudah tahu maknanya, saya sudah tahu tujuan syariat itu darul mafasid, ya, wajalbul masalih, atau mendapatkan maslahah. Saya sudah tahu tujuan syariat itu hifdzun nafas, hifdzul akal. Nggak cukup itu. Wartibatiha bil waqi'. Dia tetap harus menghubungkannya dengan al-waqi'. Al-waqi' itu apa? Al-waqi' itu dengan fakta yang terjadi, cocok apa enggak? Jangan-jangan apa yang dijelaskan ulama pada masa lalu dalam kitab tafsir atau hadis, peristiwanya enggak sama dengan sekarang, waqi'nya enggak sama. Maka mengutip ayat atau mengutip sebuah pandangan ulama yang tidak dicocokkan dengan waqi', ya berarti itu bagian daripada kekeliruan dalam menjawab. Al-Imam Al-Qurafi, seorang ulama mazhab Maliki, beliau mengatakan al-jumud 'ala manqulati abadan dhalalun fid din wa jahlun bi maqasidil ulama was salafil madhi. Al-Imam Al-Qarafi, ya, ini mengatakan al-jumudu 'alal manqulati, saya ulangi, al-jumudu 'alal manqulati abadan, orang yang statis, jumud. Statis itu apa ya? Statis, artinya orangnya terlalu kaku. Dia cuma ngutip ayat, ngutip hadis, dia nggak sesuaikan dengan kondisi. Ya, dhalalun fiddin. Ya, dia tahu hadisnya, dia tahu ayatnya, tapi kaku, dia nggak tahu keadaannya.
itu dhalalun fiddin, itu akan menyebabkan kesesatan dalam memahami agama, ya, atau bentuk kesesatan, kekeliruan dalam memahami agama, wa jahlun, dan bentuk kebodohan bi maqasidil ulama, dengan apa yang dimaksud oleh ulama, wassalafil madin, dan ulama-ulama salaf yang terdahulu. Saya masih ingat dulu Allah yarham Kiai Masyhuri Naim. Itu pernah mengutip gurunya lagi. Banyak orang-orang yang kadang-kadang dia sudah merasa tahu ayat Quran, tahu hadis, kan sekarang gampang, tinggal cari aja di Google gitu kan. Tapi dia nggak ngaji usul fikih. Dia main kutip. Kayak zaman sekarang tuh, banyak orang yang dikit-dikit, itu hadisnya sahih nggak? Atau ini hadisnya sahih loh. Loh begini, itu hadisnya sahih betul dalam Sahih Bukhari. Tapi apa tepat untuk menjawab masalah? Itu kan masalahnya. Itu sama kayak perumpamaan orang bilang golok itu tajam. Itu betul. Golok tajam itu seperti hadis sahih atau ayat Quran. Ya itu betul. Ayat Quran ini sumber hukum atau sumber dalil. Ya, hadis sahih itu adalah sumber dalil. Tapi pas nggak dipakai untuk menjawab masalah. Nah, itu problem kan? Itu sama kayak ada orang bilang golok tajam tapi dipakai buat nyukur kumis gitu. Ya salah, penempatannya nggak tepat. Atau dia bilang silet itu tajam tapi dipakai buat motong kayu. Ya nggak pas. Itu ibaratnya gitu, ayat Quran tapi dipakai buat menjawab sesuatu yang tidak tepat. Ini perlu keahlian. Lah, orang yang tahu ayat Quran, tahu artinya, tapi nggak punya ilmu usul fikih dan ilmu tentang berfatwa, itu mirip orang yang nyukur kumis pakai golok. Itulah kira-kira. Itu mirip orang yang motong kayu pakai silet. Ya nggak kelar-kelar itu motong kayu. Nah, makanya perlu ilmu lah ya. Nggak sembarangan. Oleh karenanya, terkait dalalatu alfadin nusus, memahami dalalah lafad-lafad, itu kan ada yang disebut khos, ada am, ada mustarak, ada mantuk, ada mafhum, itu kan itu adanya dalam kitab-kitab usul fikih. Jadi dalam kitab usul fikih sudah dibahas semua itu. Nah, ya, kita di sini memang tidak menjelaskan secara detail satu-satu. Nah, ini mau nggak mau, barang siapa yang ingin ya, dicontohin, ya nanti harus lihat contohnya di kitab usul fikih. Tapi di sini nanti ada contohnya, beberapa contoh saja. Yang ingin mendalami tentu harus ngaji usul fikih, atau paling tidak saya tahu sebagian sudah pernah ngaji kitab usul fikih, dimurajaah lagi, dibuka kembali. Wah, itu ini pembahasannya rumit. Gampangnya ginilah. Orang itu kalau dia mau menganggap dirinya sebagai mufti, bisa menjadi orang yang menjawab hukum, itu syaratnya harus pintar bahasa Arab. Sebab dalalatu alfadhin nusus, memahami maksud daripada teks Quran dari sisi lafaz kalimat. Ya. Nas Quran hadis itu kan kata Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, ya, Al-Qur'anu Arabi, Quran itu berbahasa Arab. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arabi, gitu. Rasul juga orang Arab. Nah, maka orang kalau mau bisa menjawab atau mau memahami Quran hadis, ya dia harus paham bahasa Arab. Bohong atau tidak mungkin orang katanya ngaku seorang mufti, orang alim, tapi nggak paham bahasa Arab. Saya ingat ya, saya sendiri malu sebenarnya. Kalau bicara bahasa Arab, kita ini kan bisanya cuman ya dikit-dikit itu. Nah, apakah bahasa Arab itu artinya dia harus paham bahasa Arab secara pinter kayak orang Arab ya? Saliqatan, secara saliqah. Saliqah itu alami, ayat tabi'atan, tabi'iyatan. Apakah harus begitu? Tentu tidak. Dia harus memahami bahasa Arab pada
hal yang terkait dengan Quran dan hadis sebenarnya gitu. Nggak harus pinter bahasa Arab semua. Nggak harus pinter kayak ngomong orang Arab bahasa pasaran, enggak. Yang penting ketika ada hadis, ada ayat, dia paham ini, dicari betul nih kalimat ini apa sebenarnya maksudnya. Itu yang penting. Tapi kalau dia nggak paham sama sekali, itu repot. Saya beri contoh nih sekarang. Itu ada namanya Syekh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Itu menulis satu buku kecil ya, tentang kesahihan mengambil miqat dari bandara di Jeddah. Padahal kalau kita dulu ngaji kitab fikih terkait miqat haji itu, Jeddah nggak disebut. Kan Nabi bilang di ahlil Iraqi dzatu irkin wali ahlil Yamani yalamlam. Kan begitu kan? Nah, kemudian wali ahlil Madinah apa namanya? Juhfah. Juhfah itu sekarang ya disebutnya Bir Ali. Ya, dan wali ahli Syam, semua kan ada. Lah, kalau orang yang masih kaku dengan teks hadis ini, dia pasti bilang, ambil mikot haji atau umroh dari bandara, enggak sah. Kenapa? Nabi nggak pernah bilang, wali ahli mana al-Jeddah. Nah, sekarang kan nggak ada itu hadisnya. Nah, tapi Anda harus memahami konteks bahwa Nabi menyampaikan orang Medina dari Juhfa atau dari Bir Ali, orang Syam dari sana, orang Irak dari Dzatu Irkin, orang Yaman dari Yalamlam, kita harus pahami pertama, Nabi berbicara semacam itu tidak lepas dari uruf namanya. Uruf itu kebiasaan masyarakat waktu itu jalannya lewat situ. Belum ada pesawat, belum ada kapal laut. Nah sekarang semua orang pergi mayoritas kata jamaah haji itu kan yang masuk Saudi mayoritas boleh dikatakan 95% lebih semua dari bandara dan pelabuhan laut Jeddah. Maka kita harus melihat sebenarnya apa pesan utama dari ucapan Nabi dari sana dari sana itu adalah tempat yang disebut Nabi dalam itu adalah tempat yang memang mudah didatangi dan dilewati. Itu sebenarnya prinsipnya. Itu kenapa harus pahmu Timbat Bayani harus paham uh, dalalah alfat itu. Sebenarnya maksudnya apa sih ini? Pesannya apa? Sekarang saya kasih contoh istimbat bayani. Wa min amtilatil istimbat al-bayani dalam buku ini. Hukmu qiraatil Qur'an 'alal qabri asna ad-dafni wa ba'da. Ini zaman Nabi kan boleh jadi belum ada, boleh jadi dianggapnya. Oleh sebagian orang mungkin dianggapnya bid'ah. Hukum membaca Quran di atas kuburan asna ad-dafni pada masa sedang dikubur. Kayak di kampung kita kan banyak tuh. Wa ba'dahu atau sesudah penguburan. Hunaka may ya'taridu jawaza qiraatil Qur'ani 'alal qabri athna ad-dafni wa ba'dahu. Wa qala bi annahu bid'atun lam ya'ti biha ahadun minas salaf wa lam yaqulhu ahadun minas salaf bal wala Qur'anun wala sunnatun wala khabarun yuttaba. Wa bi anna al-Qur'ana lam yanzilhu Allah Ta'ala li qira'atihi 'alal qabri. Di sana hunaka man ya'taridu, ada orang yang menentang jawaza qiraatil Qur'an, ke hukum kebolehan baca Quran alal qabri di atas kuburan asna ad-dafni di tengah penguburan wa ba'dahu atau sesudahnya. Wa qala dan mereka berkata bi annahu bid'atun, baca Quran itu saat penguburan dan sesudahnya bid'ah, lam ya'ti biha ahadun minas salaf, tidak ada ulama atau orang salaf dulu yang ikut, yang melakukan, walam yakulhu ahadun minas salafi, dan tidak ada juga ulama salaf yang mengatakan itu boleh atau ngasih contoh, katanya gitu ya. Wala Qur'anun wala sunnatun, tidak ada ayat Qur'annya, tidak ada sunnahnya, hadis nabinya, wala khabarun yutaba atau khabar dari sahabat yang bisa diikuti. Wabi'annal Qur'ana, alasan lain, ini yang klasik, Quran itu katanya lam yanziluhullahu ta'ala li qiraatihi 'alal qabri wala 'alal mauta. Ini boleh ditambahin itu. Ya wala 'alal amwat boleh ya. Wala 'alal amwat ya.
Mereka tuh saking nyinyirnya bilang Quran itu lam yanziluhullahu ta'ala, Allah tidak menurunkan Quran liqiraatihi 'alal qabri, untuk dibacakan di atas kuburan, wala 'alal amwati, dan juga tidak dibacakan buat orang mati katanya. Quran buat orang hidup, kan begitu kita sering dengar ya. Bagaimana cara menjawabnya dari sisi istinbat bayan? Baik, fal jawabu annal amra syar'iyya ala qiraatil Qur'ani fi qawlihi ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an amrun ala jihatil itlaqi wa minal muqarrar annal amral mutlaqa yaqtadi umumal amkinati wal azminati wal ashkhasi fala yajuzu taqyidu hadzal itlaqi illa bidalilin wa illa kana dhalika ibtida'an fid din bitadyiqi ma wassa'ahu Allah. وعلى هذا فقراءة القرآن على القبر حالة الدفن عند القبر حالة الدفن وبعده مشروعة مستحبة ابتداء بعموم النصوص الدالة على مشروعية قراءة القرآن بالإضافة إلى أنه قد وردت أحاديث عن النبي في خصوص ذلك. Gimana cara menjawabnya ini? Dari sisi istimbat bayaninya. Fal jawabu, begini jawabnya. Annal amra syar'iyyah, bahwasanya perintah dari agama ala qiraatil Qur'an, kita kalau disuruh baca Quran fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran. Nah, ini kan kalau kita pahami ini dari sisi kaidah usul ya. Ini kan kita kan perlunya kenapa kok kembali pada kitab usul fikih, amrun ala jihatil itlaq. Itu kan perintahnya kan mutlak, suruh baca Quran doang. Nggak ada juga larangan jangan di kuburan. Ya pokoknya kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Quran di mana kamu bisa. Nah, cuma nanti kan ulama yang menjelaskan, ada kalanya baca Quran itu bagus di satu tempat, ada kalanya makruh. Kalau di WC ya semua orang sepakat itu makruh. Walaupun ayatnya nggak menjelaskan, tapi kita pahami nanti kan gitu. Ya. Wa minal muqarrar, dan sesuatu yang sudah tetap dalam kaidah usul fikih. Annal amral mutlaqah, bahwasanya sebuah perintah yang bersifat mutlak, amr, ini kan kita ngaji usul fikih amr ya, adalah yaqtadi umumal amkinati, itu berarti menetapi umumal amkinati. Kalau kita diperintahkan membaca atau memerintahkan Allah memerintahkan sesuatu, berarti di semua tempat boleh. Kayak contohnya perintah Quran ini. Wal azminati, dan juga yaqtadi umumal azminah. Masanya juga bebas, wal ashkhasi, dan juga siapapun boleh baca. Fala yajuzu taqyidu hadzal itlaqi, maaf karena saya yang kecil. Fala yajuzu taqyidu hadzal itlaqi, oleh karena perintahnya mutlak, maka tidak boleh dibikin muqayyad. Muqayyad itu dibatasi. Fala taqyidu hadzal itlaqi, maka tidak boleh membatasi sesuatu yang mutlak illa bidalilin, nah kecuali pakai dalil. Itu nanti misalnya orang yang haid atau junub nggak boleh baca Quran, kan ada dalilnya itu kan, atau di kamar mandi itu ada dalil. Sekarang ada nggak larangan baca Quran di kuburan? Nah, itu kan nggak ada. Ya, wa illa, kalau nggak ada dalil larangannya, karena dzalika ibtida'an fiddin, maka itu menjadi bid'ah, bikin-bikin lo, nggak ada larangannya, lo yang bid'ah lo, orang nggak ada larangannya lo larang, lo bid'ah namanya. Bitadyiqi ma wassa'ahullah, kebid'ahannya itu adalah salah satunya dengan membuat sempit sesuatu yang dibuat luas oleh Allah. Wa ala hada, dan oleh karenanya berdasarkan kaidah usul fikih ini, faqiraatul Qur'ani 'indal qabri, maka membaca Quran di kuburan, halat dafni, saat mengubur, wa ba'dahu, dan sesudahnya, masyru'atun mustahabbatun, secara umum diperintahkan dan sunnah, ibtidaan, ya, secara ibtida, artinya awalnya saja sudah sunnah, nggak apa-apa. Bi'umumin nusus, dengan keumuman dalil,
adalah yang menunjukkan ayat tadi itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an ala masyru'iyyati qiraatil Qur'anil Karim, atas kesunahan membaca Al-Qur'anul Karim bil idhofah, ditambah, bil idhofah itu ditambah gitu ya. Bil idhofah ditambah lagi ila annahu qad waradat, bahwa sesungguhnya telah datang ahaditsu, beberapa hadis, qad waradat ahadits anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitadhiqi ma wasa'ahullah, ya, dengan apa namanya fi khususi dzalik, ya, yang menjelaskan tentang kebolehan baca Quran di kuburan. Mana dalilnya? Minha ma rawahu Abdurrahman. Nah, ini satunya. Abdurrahman bin Abdullah. Ya. Rawahu Abdullah ibn al-Lajlaj an abihi qala li abi al-Lajlaj Abu Khalid, ya bunayya iza ana mittu fa'alhidni. Idza ana mittu fa'alhidni fa idza wada'tani lahdi faqul bismillah wa ala millati rasulillah thumma sunna alayya turaba sannan ayyadhu wad'an sahlan thumma qra' inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa khatimiha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Akhrajahu At-Tabarani fil Mu'jamil Kabiri wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ya, itu yang itu anil Lajlaj, ya, hadisnya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza mata ahadukum fala tahbisuhu wasri'u bihi ila qabrihi wal yaqra' inda ra'sihi bi Fatihatil Kitabi wa inda rijlaihi bi khatimati suratil Baqarah fi qabrihi. Akhrajahu Tabarani fil Mu'jamil Kabir an Ibnu Umar wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Itu 12, itu juz 12 Sahifah 444 gitu ya. Itu pun yang 12 itu juz, ya. Atau dalam Syu'abil Iman juz 7 halaman 116 yang di atas. Sekarang kita terjemahkan. Minha di antaranya marwahu Abdurrahman ibn al-Alla. Hadis yang diriwayatkan Abdurrahman ibn al-Alla ibn al-Lajlaj. Namanya unik, al-Lajlaj. An abihi, dari bapaknya. Qala li abi, berkata kepada saya. Siapa yang bilang? Abdurrahman. Qala li, berkata Abdurrahman. Qala, berkata li pada saya, abi, ayahku. Siapa ayahnya Abdurrahman? Ya, maaf, qala li yang berkata bukan Abdurrahman. Qala berkata al-Alla, ya. Qala li berkata pada saya, abi, bapak saya, yakni al-Lajlaj. Bapak saya adalah al-Lajlaj Abu Khalid. Ya bunayya, itu kunyahnya Abu Khalid. Ya bunayya, kata Lajlaj kepada Alla, idza ana mitu, kalau saya mati, fa'alhidni, maka buatkanlah liang lahat pada saya. Fa idza wada'tani lahdi, apabila kau sudah letakkan saya dalam liang lahat, faqul bismillah wa ala millati Rasulillah, bacalah bismillah wa ala millati Rasulillah, thumma sunna alayya turaba, kemudian tutupilah kubur lahatku dengan tanah, sannan, dengan pelan-pelan. Sunnah itu maksudnya aidha wad'an sahlan, kalau saya sudah ditaruh di dalam, jangan diurungnya kasar gitu. Ya, tapi pelan-pelan, biar bagaimana itu adalah manusia. Tumakra inda ra'si, kemudian bacakanlah di atas kepala saya. Artinya kalau sudah ditutup kuburnya, bi Fatihatil Baqarah, di awal surat Baqarah, wa khatimiha, dan akhirnya. Nah, kemudian nama orang Indonesia dikreasi dengan talqin dan tahlil singkat. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik, karena saya dengar Nabi
membaca atau memerintahkan itu. Akhrajahu Tabarani fil Mu'jamil Kabir, telah mengeluarkan Imam Tabrani dalam Mu'jamil Kabir. Dari Lajlaj, anil Lajlatah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar ya Rasulullah bersabda, kata Ibnu Umar, idza mata ahadukum, apabila mati salah seorang di antara kalian, fala tahbisuhu, jangan ditunggu-tunggu ya. Wa asri'u bihi ila qabrihi, segeralah bawa ke kubur, artinya dikubur. Jangan ditahan, tahbisu itu ditahan. Habas itu kan ditahan. Fala tahbisuhu, jangan ditahan. Wa asri'u lahu ila qabrihi, bawa wa asri'u bihi ila qabrihi, segera bawa ke kubur. Wal yaqra inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab, lalu dibacakanlah Fatihah Alkitab. Wa inda rijlaihi, kepalanya bacain Fatihah, di kakinya dibacain bi khatimati suratil Baqarah fi qabrihi, dengan akhir surat Al-Baqarah fi qabrihi, di kuburnya. Lah berarti kan ada dong dalil, katanya mana nggak ada dalilnya. Nah ini ada. Tapi dalilnya lemah, Pak. Siapa bilang? Akhrajahu Tabrani, karena yang mengeluarkan hadis Imam Tabrani fil Mu'jamil Kabir, dalam Mu'jam Kabir. Lah, katakan ini hadisnya lemah. Tapi hadis ini memperkuat perintah Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kan begitu. Itu katakan lemah. Dan lemah itu bukan berarti tidak boleh dijadikan dalil untuk fadhailul a'mal. Ini kan fadhailul a'mal, boleh-boleh saja. Justru kalau diharamkan, dibid'ahkan, wah itu kita bisa diskusi panjang. Katanya hadis lemah itu nggak bisa dijadikan dalil, atau disebabkan sebuah hadis itu maka hukumnya menjadi bid'ah, itu kita bisa diskusi. Nah ini apalagi ini bukan lemah ya, karena hadisnya banyak, itu bukan cuma satu. Hadis katakanlah dhaif kalau dia banyak, satu sama lain jadikan hasan li ghairi. An Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman, dalam kitab Asy-Syu'abil Iman. Nah, ini contoh yang pertama. Karena sudah mau habis, kita sambil tanya jawab dulu, nanti kita masuk lagi kalau habis. Enggak, di unmute ya, dibuka semua. Berapa menit lagi Pak Didi? 1 menit. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Oh, 1 menit. Oke, siap-siap masuk lagi. Masya Allah. Kang Iqbal tolong dibuka. Takut ada yang mau tanya. Ustaz Iqbal. Kita masih lanjut? Nanti Pak ya, setelah 1 menit masuk lagi baru mungkin. Please. Oke. Baik. Ada yang mau nanya, silahkan. Anak-anak. Ya, saya Ustaz Halabi. Iya, kayak ini kan yang lagi rame tentang orang yang meninggal dikubur karena dia meninggalkan sebab COVID, sehingga SOP-nya seperti itu. Gimana kita membahas